Swastiastu. Agama Hindu mengenal kepercayaan yang disebut sebagai Shrada. Shrada agama Hindu ada 5 yang disebut sebagai Panca Shrada. Shrada yang pertama adalah Brahman, yaitu percaya dengan adanya Tuhan yang menciptakan dunia ini beserta segala isinya. Shrada yang kedua adalah Atman, yaitu percaya dengan adanya roh yang mengisi badan manusia. Konsep yang penting dari Atman ini adalah Brahman, Atman, Aikyam, yaitu Brahman dan Atman adalah sama. Sehingga di dalam diri manusia terdapat Tuhan, sehingga kita bisa melakukan apa saja apabila kita percaya akan konsep ini. Yang ketiga adalah karma bala. Karma bala berasal dari kata karma dan pala. Karma artinya perbuatan, sedangkan pala adalah hasil. Jadi secara sederhana, kita dapat mengartikan karma bala tersebut sebagai hasil daripada perbuatan. Secara umum, karma bala dibagi menjadi 3, yaitu Sanchita, Prarabdha, dan Prayamana. Jadi sesungguhnya kita tidak boleh menyalahkan orang lain terhadap apa yang terjadi dalam diri kita, karena semuanya berasal dari kita sendiri. Nah, yang keempat ada Punarbawa. Selama ini, kita lebih mengenal Punarbawa sebagai lahir kembali atau reinkarnasi. Namun, tahukah kalian bahwa sebenarnya ada definisi yang lebih tepat untuk menafsirkan Punarbawa? Definisi yang lebih tepat untuk menafsirkan Punarbawa adalah hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik dikatakan seperti demikian karena bahwa sesungguhnya hukum alam ini adalah hukum tarik-menarik. Karena apapun yang kita pikirkan, maka itulah yang akan menimpa kita. Itu dapat dikatakan karena kita menganut Brahman Atman-Aikyam, bahwa kita yakin bisa melakukan apa saja. Apabila kita ingin melakukan sesuatu, kita tinggal yakin dan jalani prosesnya, maka kita akan berhasil melakukannya. Sedangkan apabila kita memikirkan hal-hal yang negatif, maka hal negatif yang akan menimpa kita. Oleh karena itu, mari selalu berpikir positif dan pancarkan energi positif. Bagian terakhir dari Pancasrada adalah moksa. Selama ini kita mengartikan moksa dengan kehidupan setelah kematian, di mana moksa diartikan sebagai bersatunya Brahman dengan Atman. Namun sebenarnya konsep moksa itu bisa kita lihat di kehidupan nyata. Moksa dapat diartikan sebagai kebebasan, merdeka atau tanpa belenggu. Jadi dalam kita berbuat, dalam kita berperilaku, kita bisa menentukan apa yang ingin kita lakukan tanpa belenggu dari orang lain. Namun karena kita ada di dalam norma, kita harus berperilaku sesuai dengan tatanan norma yang berlaku. Jadi kita tidak perlu lagi takut untuk melakukan sesuatu hal dan terpengaruh dengan orang lain. Nah, yang kedua adalah bagaimana hubungan Pancasrada dengan kontribusi wajib yang berupa membayar pajak dalam perspektif agama Hindu. Nah, dalam Undang-Undang Perpajakan ada 3 poin penting dalam pajak. Yang pertama, kontribusi wajib bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung. Nah, hal tersebut yang membuat masyarakat dalam konsepnya membayar pajak enggan membayar pajak. Nah, kita bisa ubah dari kontribusi wajib berupa kontribusi positif dalam membayar pajak dengan mendapat imbalan secara tidak langsung. Nah, 2 konsep tersebut dapat merubah pola pikir masyarakat dalam membayar pajak. Nah, bagaimana dengan hubungan dari membayar pajak dengan Pancasrada? Yang pertama adalah Punarbawa. Nah, dalam Punarbawa itu sendiri adalah hukum tarik-menarik. Jika kita memikirkan bahwa membayar pajak merupakan beban dalam diri kita atau hal negatif yang membuat rezeki kita berkurang, maka alam akan mengurangkan rezeki kita. Nah, jika kita berpikir positif, maka kita akan memikirkan bahwa pajak dapat menambah rezeki kita dan kita bisa semakin makmur dan sejahtera. Baiklah, tadi sudah dijelaskan bagaimana pajak dalam perspektif agama Hindu dan hubungannya dengan Pancasrada. Kita seharusnya senantiasa berdoa setiap hari, mendoakan agar pajak kita menjadi lebih besar setiap hari. Kenapa? Bukan penghasilan kita yang kita doakan semakin lebih besar. Karena dalam konsep pajak itu dikenakan atas pendapatan dikurangi beban. Nah, itu adalah income yang kita dapatkan dan itu yang dikenakan pajak. Apabila kita mendoakan penghasilan kita menjadi lebih besar, maka belum tentu beban kita akan menjadi lebih kecil. Bisa saja beban kita yang akan menjadi lebih besar dan kita akan mengalami kerugian. Namun apabila kita mendoakan pajak kita menjadi lebih besar, maka otomatis pendapatan kita akan menjadi lebih besar dan beban kita akan mengecil. Nah, di sanalah kita mendapatkan income yang lebih besar
dan beban pajak kita dikenakan lebih besar sehingga kita dapat lebih makmur dalam hidup kita. Sekian dari kelompok kami mengenai bahasan tentang Pancasrada, pajak dalam perspektif agama Hindu, serta hubungannya. Terima kasih telah menonton video kami, dan kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Om Santi Santi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya bangga menjadi Hindu. Saya bangga menjadi Hindu. Saya bangga menjadi Hindu. Saya menjadi Hindu. Saya menjadi Hindu. Saya menjadi Hindu selamanya.